Jadi itu tips juga buat teman-teman di Kediri yang posisinya kalau tanam pakai mulsa. Nah, jadi bisa dijadikan opsi buat bedengannya dibongkar tengah, disobek tengah. Nah, buat pengairan. Waktu perawatan, pemupukannya di fase pembuahan seperti ini tuh apakah sama dengan fase pertumbuhan di awal itu, Pak? Kita kalau masa pembesaran buah gitu ya, masa vegetatifnya ya, generatifnya ya, generatifnya itu biasanya kita pakai P tinggi sama K tinggi. Oh, N-nya jadi rendah, terus kalsiumnya tinggi gitu. Jadi P, K, kalsium tinggi tetap tinggi. N-nya yang N-nya agak rendah diturunin. ya, agak turunin. Itu tetap metodenya sama dengan waktu vegetatif, yaitu seminggu sekali atau seminggu 2 kali metode pengocorannya, Pak? Kita kalau pengocoran, kalau fase vegetatif gini, generatif ini, fase pembesaran buah itu kita pakai kering biasanya. Kita tugal. Pertama kan kita tugal. Di lubang-lubang gini kita tugal. Ini kita pakai kering. Terus kita siram pakai air gitu kan. Biar porsinya banyak gitu. Oh, alah, iya. Jadi beda dengan waktu vegetatif, Pak. Vegetatif beda. Jadi selama vegetatif itu kocor. Kalau mulai masuk generatif atau pembungaan ini kita tambahi kering gitu. Kita tambahi kering. Tapi itu ditinggal apa enggak, Pak, pengocorannya? Pengocoran kita terus biasanya kalau pengocoran kita pakai asam amino. Jadi beda resep sekarang. Ya. Langsung diganti resepnya. Jadi kalau kocornya di amino. Iya, pakai amino, kita pakai kering, kocornya pakai asam amino gitu. Tapi itu rutinitasnya bagaimana, Pak? Kan kalau kocor seminggu sekali masih oke lah, di budget juga oke lah. Tapi kalau ditugal terus kemudian seminggu sekali apa enggak boncos juga nanti, Pak? Kalau ditugal kita biasanya 1 bulan sekali. Oh, jadi porsinya tapi lebih besar. Lebih besar. Tapi umpama 1 bulan 4 kali gitu ya. Ya ukuran 4 kali itu kita jadikan 1 gitu. Oh, jadi sama aja. Porsinya sama, cuma metodenya kita dirubah. Kita rubah. Jadi sekali langsung porsi besar, tapi dengan tambahan asam amino juga. Tambahan pakai asam amino. Asam aminonya seminggu sekali juga, Pak? Kalau asam amino seminggu sekali kita pakai, tetap masih seminggu sekali berarti, Pak? Tetap masih seminggu sekali. Terus biasanya kalau asam amino itu kita campur sama E4 gitu. Oh, tetap ada campurannya. Iya. Jadi nggak berdiri sendiri sih asam aminonya aja. Kadang sekali-kali kita pakai asam amino aja, gitu, terus sekali-kali pakai E4 gitu. Tapi ya itu waktu fase pembuahan gitu. Fase pembuahan gitu. Karena tapi pengairannya masih sama, Pak. Jadi seminggu sekali. Kalau pengocoran seminggu 2 kali. Ya seminggu 2 kali kita siram. Siramnya masih sama. Ya. Mungkin kalau kita musim panas gini, kalau kita siram ya mungkin pertumbuhannya masih tetap besar buahnya masih terjaga, walaupun nggak terlalu kayak panen awal kan masih, tapi masih terjaga lah panenannya, Pak. Terus ini, Pak, yang dipakai, karena tadi kan banyak yang dipakai, ada 4 macam karena P-nya besar, K-nya besar, kalsiumnya besar, N-nya rendah tapi masih dikasih. Dengan yang dipakai itu apa aja, Pak? Biasanya kita pakai NPK Mutiara, terus pakai Vertipos gitu ya, Vertipos, terus KCL, ZK gitu. Oh, jadi memang N-nya itu cuma dari NPK? Ya, N-nya dari NPK, tambahan P dan K-nya kita kasih Vertipos, KCL gitu. Jadi memang difokuskan, Pak, nggih. Ya. Ini yang
jarang sih Pak. Petani temu itu jarang. Kadang metodenya sama. Jadi Iya. dari awal sampai akhir itu metodenya masih sama terus-terusan. Jadi kayak NPK urea, NPK urea, NPK urea dari awal tanam sampai akhir panen ada yang kayak gitu. Nah, panjenengan tuh dapat resep kayak gini tuh dari pengalaman atau dari temen yang memberikan informasi atau bagaimana Pak? Ya mungkin kalau orang petani itu nggak ada pinternya Mas ya, Ya. Nggak ada kan gitu ya. Nggak ada. Cuman kan seringnya kita pengalaman pakai NPK pertumbuhannya kayak gini, terus kita coba. Kita kan biasanya kalau saya sendiri itu biasanya dasar pertanian memang suka ya. Terus kita cari apa sih fungsinya N, fungsinya P, fungsinya K gitu kita belajar. Kita belajar. Oh, K fungsinya untuk ini, Iya. untuk pertumbuhan, ya. Untuk pembungaan, memperkuat Bunga, bunga memperkuat gitu, batang bunga itu Iya, ya. batang bunga gitu. Kita coba-coba gitu. NPK 1 kasih L1, SP-nya 2 gitu. Hasilnya bagaimana? Ya, hasilnya bagaimana? Dari dulu kita sering coba-coba, akhirnya kalau untuk masa pembungaan, masa pembuahan, pembesaran buah itu kalau P-nya tinggi dan K-nya tinggi lebih kuat, nggak gampang rontok, ya gitu. Nah itu Sama resep kalsiumnya tinggi, kayaknya nggak gampang rontok gitu. itu yang perlu diperhatikan ya Pak ya. Buat teman-teman kalau fasenya itu udah generatif pembungaan lah, itu fase rentan Pak nggih. Ya masih rentan. Fase rentan apa aja lah yang mulai daun Daya tahan kadang kurang. daun tiba-tiba rontok, Ya, tiba-tiba rontok bunga gitu. tiba-tiba rontok, kadang udah jadi buah tiba-tiba waktu sebelum panen Ya. rontok juga. Nah jadi pentingnya sebuah belajar Pak nggih. Ya, belajar. Yang nggak ada habisnya itu kayak gini. Jadi kita tahu apa yang harus dilakukan di lahan gitu Pak, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanamannya ini sendiri. Nah, terus ini pertanyaan selanjutnya Pak, udah kita perawatan udah bahas cukup lengkap lah. Jadi waktu ini yang ditunggu-tunggu panen. Panen itu berarti kan kalau bulan 2 tanam sekitar bulan 5 panen Pak nggih. 5 kita panen ya, awal panen. Masih inget gak Pak pertama kali panen itu berapa kilo dari 6.000 pohon ini itu? Pertama kali panen itu sekitar 45 kilo. Udah banyak langsung Pak ya? Langsung banyak. Udah. Iya karena memang Karena bobot dan besar buah lebih besar kan ya. Pak? iya. Makanya kaget tuh 45 kilo kan memang. Terus diinget-inget tuh ya karena emang salah satu keunggulan Manute M Tumani ini kan bobot Pak Ya, nggih. Kulit lebih buahnya bobot ya. tebal terus buahnya memang segini tapi Iya. loh potah gak apa mateng. Tapi emang Lebih bobotnya yang bobotnya terlihat lebih, Pak nggih. iya. Emang keras teman-teman ya. Terus panen ini udah ke berapa kali Pak nggih? Kalau boleh tahu. ini ke-20 kali. Sama yang ke-20 kali. Ini ke-20 kali Pak. Yang ke-20 Kira-kira saking seringnya panen sampai pasnya lupa. Jadi karena Kira-kira 20 kali ya. nah, kemudian ini Pak, pertanyaan selanjutnya. Setelah 20 kali panen ini ya, saking banyaknya sampai gak pas panennya berapa? Paling tinggi atau puncaknya itu pernah dapat berapa? Yang Quintal. kemarin ya, yang minggu kemarin ini 4 hari panen itu dikumpulkan sekitar hampir 6 kintal berapa ya? Sekitar 6 kintal 30 mungkin. Hampir Itu kalau dihitung per pohon berarti satu pohonnya 1 kilo. 1 kilo, padahal masih ada. masih ada. Saya dulu juga gitu heran. Masa sih dapat segitu gitu loh, 1 kali panen hampir 1 kilo kan gitu ah. Terus saya hitung-hitung kalau lihat hasilnya buahnya kayak gini iya. ya, buahnya kayak gini ya. Oh ya masuk Ya, akal masuk ya akal. gitu. Masa segini apa pedagang keliru salah Gitu. total kan gitu. Tapi kalau lihat hasilnya Lihat pohonnya buahnya. kayak gini, buahnya kayak gini ya. Kayak emang aktualnya Iya, emang aktualnya segitu ya. Memang segitu. 6 kintal per 6.000 pohon Pak nggih. Iya. Jadi Hampir kalau di rata-rata itu
satu pohon mampu menghasilkan 1 kilo sekali petik itu, sekali Mas, petik ya itu untuk yang paling banyak. Kalau yang kemarin-kemarin ya nggak sampai segitu masih gitu ya, ada ya. naik Turun, kemudian nah. turun lagi. Mungkin ini puncak-puncaknya atau gimana Ini gitu. masih banyak-banyaknya ya Pak. Terus ini kok bisa sampai kayak apa ini ya, kalau orang Kediri namanya gamble-gamble kayak gini tuh, ini apa sebenarnya Pak? Ini dari pucuk. Ini Ini kan tuh pucuk pucuk. yang di atas sana dulu. Ya. Terus keberatan buah Akhirnya terlalu berat akhirnya doyong. runtuh sendiri. Tapi nggak patah Pak Nggih? Nggak patah, ini lumayan lentur ya, Oh, lebih emang. kuat. Mungkin kalau P dan K-nya tinggi sama Aman. kalsiumnya tinggi lebih lentur. Iya, jadi pengaruh ke batangnya Pak Nggih. Tapi Ya, kalau lebih jenengan paksa buat turun patah. Patah. Tapi kalau dia sendiri yang Yang sendiri yang mulai turun dikit-dikit karena Bobotnya? beban, ya, bobot buah gitu aman lebih Pak. lentur, aman. Tapi memang super ini Pak, super lebat. Alhamdulillah. Perawatannya kayak gitu seminggu sekali terus dan diganti konsep akhirnya Iya. kayak gini Pak. Terus ini yang tricky juga, petikannya itu sulit gak sih Pak? Kalau si Manu ini gitu. Kalau manu ini nggak mudah rontok, terus cara pemetikannya kayak Ya, enak katanya ibu-ibu ya enak itu. Enak sih. Nggak terlalu. Ini juga Iya. terlihat lah. Lah. Enak. Tinggal penting nggak perlu kita pakai apa? Kita tekan pakai kuku gitu ya. Nggak perlu. Kita Tarik aja. tarik aja gitu. Enak, Pak, ya? Enak ya. Gini udah dapat 5 ini. Berapa ini udah berapa gram ini? Soalnya bobotnya itu Pak ya. Ya bobot, lebih bobot. Kita kemarin itu apa? Kita bandingkan sama RM. yang lain, Iya. merek lain gitu ya. Satu karung pakan ayam. Iya, iya. Nah, satu karung pakan ayam itu 45 kilo. Yang itu, merek lain. Merek lain gitu. Tapi Terus kalau ya, Manu yang ini 53. 53 sampai 54, 55, 53 gitu. wih, hampir selisihnya Ya, 10 kilo Pak ya. segitu. Ya lumayan juga Pak ya. Padahal dari karungnya sama. Ya, dari volume yang sama. Volumenya sama, dari iya. volume yang sama. Tapi gitu hasilnya beda. berat jenisnya lebih, Tonasinya lebih beda, kuat. Iya, ya. lebih berat. Jadi itu teman-teman ya salah satu bisa dijadikan opsi rekomendasi lah buat yang bosen nanam cabai Pak Nggih. Bisa ini salah satu gantinya yaitu cabai Manu TM Tumani. Iya. Jadi testimoni dari beliau sendiri mengatakan bahwa dengan karung yang sama, volume sama, tapi kalau Manu itu Lebih berat. lebih berat, tonasenya jauh lebih banyak. Tapi ya karena memang kalau dilihat dari buahnya sendiri pun juga besar-besar gitu Pak. Lebih besar, Kulitnya daging tebal. buah lebih tebal, terus Bijinya juga besar-besar, bijinya besar-besar, lebih padat lah. lebih padat gitu betul. Lebih padat. Lebih bahasa gampangnya lebih padat. Kalau tipe merunduk mungkin yang panjang-panjang itu atau RM dilihat tuh gampang, kalau di matang yang sama Ya, kayak gini lembek, ya. tuh lembek Pak ya. Iya, Dua lembek. dipencet tuh pasti udah kerasa ke bijinya. Tapi kalau ini dipencet-mencet Mencet-mencet. mantul, Ngelawan. Ngelawan. Karena emang ketebalan dagingnya itu yang cukup tebal, kalau dipencet akhirnya balik mencet lagi itu. Daya simpannya lebih kuat. Pernah Pak nggak sih Pak, terus dengan panen terus hari ini nggak bisa dijual Nggak bisa kirim langsung, gitu ya, nggak bisa. berapa hari setelahnya baru bisa kirim itu? Pernah nyimpan satu karung gitu, biasanya pertama panen kan dapat segitu, Iya. mau dibawa ke pedagang kayak masih kurang, besok kita lanjutkan lagi kan gitu ya. Iya. Gitu terus kita kirim ke pedagang. Di sana kan setelah ditimbang kan dibongkar kan Betul. gitu. Ternyata ya hampir Masih- sama ya, masih seger. Masih seger, masih seger. sama kayak pertama kali Mari petik. pertama kali petik. Jadi nggak ada perubahan. Pedagang juga nggak tahu kalau ini Panenan kita kapan? panenan kemarin gitu ya, nggak tahu. Taunya, Masih seger kan. iya. Masih dalam karung kan gitu, masih seger. Padahal Ungkapan biasanya itu kalau udah disimpan di karung, kalau nggak langsung dijual itu kadang resikonya ya lembek. Iya. Kadang bahkan gitu lebih Nggih. bengek. dibawa dari sepeda kadang udah netes-netes. Kalau mateng banget ya, merah banget nih resikonya kayak gitu. Tapi kalau cabai Manu ini aman Pak Nggih.
Ya, dibongkar masih seger, bahkan masih pedagang kuat. sendiri ngiranya ini panenan hari ini, Iya, padahal ini panenan panenan hari kemarin karena memang masih segernya itu. Padahal biasanya kalau cabai ini kan dari lahan kita naikkan ke motor ya, kita bawa pulang kan sudah naik turun lagi terus Iya. dari rumah kita nunggu besoknya Iya. kita surinya kita kirim ke pedagang, berarti udah naik turun Naik turun, kendaraan. naik turun. naik turun. Tapi ya lebih kuat lah. Lebih kuat, iya Pak, aman Pak ya. Aman. Jadi memang masuk akal kalau buat, nah ini. Jadi teman-teman kemarin ada yang permintaan lah dari, ada beberapa yang menghubungi saya, Manu FI kapan ready, Manu FI kapan ready, dan juga mungkin khusus daerah Bali juga yang penonton dari Bali, Kintamani. Nah, sering tanya Manu FI-nya kapan. Kita juga masih belum bisa memastikan Manu FI-nya kapan untuk rilis. Nah, ini juga menjadi opsi buat teman-teman selagi menunggu Manu FI-nya ada lagi. Tapi kata Panjenengan bahkan yang dulu menanam Manu FI itu udah, bahkan Manu TM ini jauh hasilnya di atasnya Pak Nggih. Ya jauh di atasnya. Kelebatan buahnya, terus kemudian tinggi tanamannya, ini di pruning aja kayak gini nih. Sama kayak enggak. Ya. Hasilnya juga kayak gini gitu ya. Jadi teman-teman pecinta manu-manuan yang menunggu kehadiran Manu FI akan segera kita hadirkan tetap. Namun selagi menunggu, nah ini juga opsi. Manu TM Tumani ini potensinya juga luar biasa. Testimoni dari beliau bisa dilihat nanti di layar kaca Anda sendiri. Di samping-samping saya ini kayak gini itu. Nah terus ini mungkin pertanyaan terakhir sih Pak, mulai masuk ke pertanyaan terakhir. Menurut Panjenengan, Manu TM Tumani ini bagaimana itu? Tanaman yang bagaimana, apakah perawatan sulit ataukah perawatan manja, minta pupuk bauannya, minta air bauannya juga, apa bagaimana Pak? Kalau menurut saya Manu ini perawatannya mudah, terus jenis cabai yang perawatannya paling mudah kayaknya ini. Kalau masalah perawatan semua petani cabai gitu ya ngerawatnya ya Sama aja. pakemnya gitu-gitu aja Mas ya. Iya, Ya, punya pakem, seperti Pak, itu ya. punya pakem sendiri, terus paling perawatannya pengocoran, pengobatan. Tapi kalau ini lebih kuat lah. Lebih kuat, lebih tahan Simpan. ya tahan simpannya Jauh lebih kuat lebih ya. lama. Terus perawatannya lebih mudah, kayak dari kemarin awal panen nggak pernah ada cacar buah. Ya, Nah, terus bercak daun. cacar daun ya masih Minim. minim. Bisa jadi Kalau dari- kalau yang di bawah-bawah juga ada, cuman Ada, tapi lah, minim, Pak, ya? Ya, toleran lah. Masih toleran Ya, terhadap toleran, serangan ya. bercak daun Pak Nggih. Cacar daun, terus virus Gemini pun juga kuat. Nah ini juga pertanyaan yang ketinggalan di sebanyak 6.000 pohon ini Pak Nggih. Gemininya ada apa enggak? Gitu? Gemini ini cuman ada yang di pinggir situ karena kondisinya lahannya kering. Kering banget. Ya kering, karena kering itu cuman berapa pohon lah, dua tiga lah. Dan yang di kena. titik itu aja Pak Di Nggih. titik itu aja. Ya. Tapi Karena kalau- mungkin kondisinya kering gitu loh. Karena emang Baru masuk gitu. kondisinya yang Ya. kering akhirnya kuning itu Pak ya. Tapi kuning. kalau yang lain yang kayak gini itu Enggak, sepanjang ini normal. semuanya normal kayak gini lah. Terus ini salah satu, Kiri kanan sama kan. selain Gemini kan salah satu momok petani yaitu layu. Layu ya, fusarium. Layu fusarium. Layu fusarium. Layu fusarium itu kalau di sini ada apa enggak Pak dari 6.000 pohon ini? Mulai dari awal kita tanam, mulai dari penanaman awal, alhamdulillah kalau layu fusarium nggak ada. Nggak ada. Fusarium. Busuk batang. Busuk nggak batang ada. nggak ada juga. Nggak ada. Aman Pak ya. Busuk akar, busuk batang aman. Aman. Nah, toleran terhadap serangan layu fusarium, busuk batang. Ada nggak sih Pak tipsnya kalau memang ada yang terkena itu Panjenengan menggunakannya obatnya pestisidanya pakai apa gitu Pak? Atau ada bahan organik yang ditambahkan buat mencegah si layu fusarium ini? Layu fusarium itu kalau
biasanya kalau mau tanam itu kita pakai nematoda ya. Ya, nematoda. Velum. Velum gitu. Kita pakai nematoda velum, atau biasanya setelah kita pakai nematoda velum itu, kalau yang ini nggak pakai velum Mas. Nggak pakai. Dulu pernah sering pakai ya pas merek-merek lain kita pakai velum. Tapi akhirnya di pakai, sini enggak? Iya. Pakai apa itu? Nematoda itu. Terus kalau yang ini enggak. Ini nggak pakai kan, kita pikir lahannya aman-aman saja. Ya. Aman-aman Sama musim gitu. kemarau Pak Nggih. Jadi di kira-kira bahwa serangannya itu nggak bakal ada karena memang ini musim kemarau. Jadi aman lah kira-kiranya dari serangan Laifusarium. Akhirnya nggak ada pencegahan Pak Nggih di sini. Mungkin nanti kalau itu kalau yang dulu-dulu kita pakai velum ya, terus sama trichoderma. Nah itu yang penting juga Pak Nggih buat pencegahan Laifusarium Pak Nggih. Jadi salah satu pencegahan Laifusarium yaitu menggunakan aplikasi trichoderma. Bisa dikocor, bisa dibarengkan sama pemupukan. Para pemupukan biasanya kalau trichoderma itu kita pakai, dulu pernah saya pakai trichoderma itu kita campur E4 gitu ya. Kita semprot ke bedeng, ke lahan langsung. Jadi di awal waktu di awal sebelum pemasangan plastik ya. Masih di pengolahan lahan salah satunya juga aplikasi trichoderma tadi barengan sama E4. Nah, sudah tidak ada lagi yang saya tanyakan karena memang udah banyak informasi yang panjenengan berikan terkait lahan ini, mulai perawatannya terus panenannya. Oh ini Pak, satu lagi bercak daun. Bercak daun ya. Ada kan Pak? Ada. Pencegahannya bagaimana kalau panjenengan itu? Kalau bercak daun kita itu biasanya ya pakai fungisida yang fungi yang sistemik gitu yang ya. Sistemik tuh. Yang sistemik kuratif. Biasanya kita pakai yang bahan aktifnya double. Yang bahan aktifnya ada dua di satu produk. Ya, dalam satu produk ada dua bahan aktif. Atau yang kayak kita pakai Amistar, pakai apa itu? Pakai skor, bukan skor itu loh. Biasanya pakai Amistar, terus ganti-ganti lah, kita biasanya ganti-ganti rolling bahan terus aktif ya, kita rolling fungisidanya. Ya, fungisidanya itu kita rolling gitu. Jadi kalau nggak ada serangan ya paling pakai antrakol gitu yang kontak-kontak ya, mancozeb gitu. Tapi jarang pakai mancozeb. Kita seringnya pakai antrakol ya. Jadi kalau nggak ada serangan pakainya itu, tapi kalau emang ada serangan ada tindakan khususnya Pak Nggih. Kalau kalau ada itu biasanya kita pakai Nativo gitu. Itu yang kalau ada. Ya, kalau nggak ada ya aman aja sekarang. Aman aja. Jadi lebih kuat karena musim panas ya Mas ya. Mungkin jadi serangannya agak minim. Agak mending ya. Untuk penyakit agak mending. Pesan kesan lah Pak, pesan semangat buat petani yang di luar sana karena mungkin serangan hamanya yang luar biasa atau harganya yang serangannya luar biasa itu. Monggo. Ya, untuk petani teman-teman petani se-Indonesia lah ya. Ini kita tetap aja kita jadi orang tani, kita semangat bertani, kita cari informasi tentang pertanian. Untuk bertani kita cari informasi tentang benih-benih yang unggul gitu. Kalau saya masih pakai manu ini yang paling unggul lah, untuk sementara ini paling unggul ini. Terus semangatlah para petani Indonesia untuk mencari rezeki. Mungkin rezekinya dilewatkan dari cabai, dari tanaman-tanaman yang lain gitu. Nah, jadi begitu ya teman-teman, tetap semangat, jangan lupa menambah informasi, tetap menggunakan benih-benih yang unggul. Salah satunya ialah Manu TM Tumani ini. Jadi
cukup sekian wawancara dari kami yang bisa kami sajikan. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali atas perhatian semua teman-teman penonton setia. Saya akhiri, saya Nanda bersama beliau. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.